yang berbahagia, tibalah saatnya kita menyimak hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mau'izah Al-Hasanah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita semuanya. Mau'izah Hasanah pertama akan disampaikan oleh Murabbi Ruhina Al-Mursyid Kamil Littariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Khalwani, Romo Kiai Haji Miftahuddin Samsudin Kasno, pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi Banyu Asin Palembang. Kepada Romo Yai Miftahuddin Samsudin Kasno, fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamil syari'ah wa khalisid dini wa ala jidari salatihi bibaril khawariq wa ayyadahu bikumatil ashabil muhtadin. Sadatal muhtaramin, para kiai yang hadir di acara ini, wabil khusus guru kita Syekh Ammar Azmi Arrafati Al-Jilani, Masya Allah. Para mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Khalwani ini hadir. Ada Pak Kiai Lukman Pondok Ungu, ada Pak Kiai Reza Bintara Jaya, ada Gus Billy, tidak lupa Al-Mursyidul Kamil Littariqatil Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Hadi Amin Al-Hafiz selaku Sohibul Bait. Kemudian ada Pak Kiai Haji Badri, Pak Kiai Zarkasi, juga para badal-badal TKN Halwani yang hadir, sesepuh bili sepuh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini yang penuh berkah, kita berkumpul bersama. Mudah-mudahan kumpul kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan barokah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan barokah min ahlil baitir Rasul, mendapatkan barokah para masyayikh thariqah bi barokatin al-Fatihah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf seyogyanya yang memberi mauidhah hasanah pertama ini adalah guru kita, yakni Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Al-Qadiri As-Somadani. Beliau berhalangan hadir karena beliau beristirahat. Beliau mengucapkan salam kepada seluruh jamaah dan kita doakan guru kita itu Romo Kiai Haji Ahmad Alwani senantiasa diberikan kesehatan zahiron wa batinan. Bisyiril Fatihah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak banyak memberikan mauidhah karena di sini ada guru kita. Nanti beliau Syekh Amr Azmi Arafati seluas-luasnya yang memberikan. Namun saya akan memberikan sedikit saja nasihat kepada yang sudah mendapatkan talqin thariqah. Ya. Yang pertama, kita ini adalah iklan. Kalau produknya adalah thariqah. Kalau iklannya jelek, maka produknya juga akan jelek. Jadi hati-hati di masyarakat. Orang yang sudah berbaiat thariqah akan dilihat, akan dinilai akhlaknya oleh orang yang belum thariqah di masyarakat. Dosa diajak berthariqah. Kalau akhlaknya bagus, pasti akan ikut berthariqah. Yang kedua, kita ini membawa nama baik guru kita. Nama baik guru mursyid kita. Sedikit saja salah, maka nama guru akan dibawa-bawa. Ini hati-hati Pak. Kita salah, tuh muridnya Mbah Halwani, tuh muridnya Ke Nur Hadi, tuh muridnya Ke Lukman. Mursyid dibawa-bawa, hati-hati. Yang ketiga, orang yang sudah berbaiat thariqah, orang yang sudah mengamalkan thariqah, wajib hafal 7 sampai 8 silsilah di atasnya. Kenapa? Nanti ada orang nanya, kamu thariqahnya apa? Qadiriyah Naksabandia. Baiat sama siapa? Sama Mbah Halwani. Mbah Halwani atasnya siapa? Tidak tahu, tidak bisa dia jawab. Jadi orang yang di sebelah kita akan ragu. Ini orang nggak tahu silsilah thariqah. Dan itu akan terjadi. Ya. Saya dari Bayai Halwani. Bayai Halwani dari Bayai Mas Duki Jatiwangsan. Mbah Mas Duki dari Mbah Kiai Nawawi Berjan. Mbah Kiai Nawawi dari Mbah Munir Zarkasi. Mbah Munir dari Mbah Zarkasi. Mbah Zarkasi dari Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Syekh Abdul Karim Bantani dari Syekh Ahmad Khotib Sambas. Nanti kalau ditanya oleh orang, kita sudah ada jawaban. Dan orang tidak ragu. Kalau kita tidak bisa jawab, ini thariqahnya abal-abal. Ya, ini terjadi. Kemudian yang sudah talqin mohon dirawat. Ya. Karena apa?
Karena musuh kita ini tidak lain, Pak. Ya. Yang mudah saja. Musuh kita ini adalah 5 huruf. Musuh kita ada 5 huruf. Apa itu? Pertama huruf M. Yang kedua huruf A. Yang ketiga huruf L. Yang keempat huruf A. Yang kelima huruf. Nah, itulah musuh kita. Pak, Bu. Kalau sifat malas ini sudah datang, baik itu dia mursyid, badal, ikhwan, dia akan berjuang. Itulah musuh kita. Habis sholat, kodok saja. Nanti sisa kodok saja. Akhirnya satu hari tidak dikir. Jadi kalau sudah berbeat thariqat, kita 5 waktu membersihkan hati kita dengan zikir aurat thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Jadi setelah sholat maktubah, sholat 5 waktu kita zikir. Nah, zikir ini tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita. Kenapa? Karena kita ini ibarat orang yang sakit. Orang yang sakit apabila dia rajin minum obat, insya Allah Kalau dia lupa terus minum obat, maka dia akan sakit. Makanya kalau sifat malas itu datang, ibu baca doa Bismillahirrahmanirrahim, kupaksakan. Nah, itu langsung berdiri, langsung ambil wudhu, sholat, langsung zikir, selesai. Jangan sampai hutang. Saya lihat banyak yang hutang ini, hutang zikirnya ini saya. Ya, banyak yang masih kodok ini. Ya. Kenapa? Kalau kita, Pak, wong ahli thariqah itu min ahli la ilaha il. Dan ini akan berguna pada waktu kita sakaratul maut. Ya. Pada waktu kita sakaratul maut beda-beda. Ada yang, Bu, ya maaf ya. Nanti ada yang sakaratul maut, tensinya tinggi, diabetesnya tinggi, ya. Mata saja tidak bisa dibuka, mata ini tidak bisa dibuka, terbaring. Datang anaknya, cucunya datang, mentalkin, nek, zikir, la ilaha illallah, 3 kali, la ilaha illallah. La ilaha il. Kemudian Allah. Karena neneknya tadi sudah berbeat thariqah, sudah talqin thariqah, dia akan tersambung dengan kalimat la ilaha il. Nyambung, Pak. Kalau neneknya tadi tidak berbeat atau belum berbeat, dia akan berjuang. Dia hobi zikir atau tidak? Kalau dia tidak hobi berzikir, pasti nolak. Pasti menolak. Nah, inilah, Pak. Makanya zikir la ilaha illallah akan menghusnul khotimahkan kita. Mangkola fi akhiri ayatihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Tapi tidak semudah itu, Pak. Ya, tidak semudah itu. Kita harus istiqomahkan zikir. Makanya
bisa istiqomah, wasilahnya dengan zikir toriko. Ya. Kalau ditanya apa tujuan toriko, tujuannya ada menggapai ridho Allah. Tidak ada yang lain. Tujuannya hanya menggapai ridho Allah. Tidak untuk sakti, tidak untuk terbang, untuk menggapai ridho Allah. Visi misinya ada tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang mazmumah, diganti dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Itulah visi misi tarekat. Orang yang belum tarekat, dulunya pelit, bin medit, bin apa lagi? Kalau bahasa Betawinya pelit apa ya? Pelit ya. Nah, medit apa? Koret ya. Nah, waktu dia belum talqin tarekat, dia medit, melit, pelit, koret. Dia berbeat tarekat. Kira-kira nambah pelit, nambah koret apa hilang? Nah itu. Nah kalau dia benar majadda wajadda, dia bersungguh-sungguh, dia yakin torekoh ini akan membawa menjadi wasilah kebaikannya, maka sifat-sifat yang jelek lama-lama akan dikikis oleh Allah, digantikan sifat-sifat yang baik. Dia akan menjadi dermawan, hatinya sensitif dengan penderitaan orang lain. Nah ini Pak. Kemudian kalau ada orang nanya, fungsi toreko itu apa? Kamu masuk toreko fungsinya apa? Jadi jangan salah jawab. Tidak lain adalah untuk menghilangkan rasa takut akan mati. Jadi zikir toreko kita itu Pak, fungsinya itu menghilangkan rasa akan takut. Ditanya, kamu masuk tarekat sudah berapa tahun? 10 tahun. Kholwat berapa tahun? Berapa kali? 10 kali. Tapi masih takut mati. Ini konslet Pak. Konslet. Jadi kalau memang torekohnya benar-benar dia amalkan bersungguh-sungguh, menuruti proseduran, maka rasa takut mati itu akan hilang. Mana yang badal Pak Kiai? Pak Kiai, badal Pak Kiai mana? Badal Pak Kiai Nur Hadi mana? Siapa Pak? Yang badal saya tanya. Mana badal? Masih takut mati enggak? Nah, ini Pak Kiai mursyid semua ini mursyid nih. Pak Kiai, masih takut mati enggak? Saya tahu jawabannya. Kalau beliau-beliau ini, kadang Kiai, kadang rasa takut matinya hilang, kadang timbul lagi Kiai. Hilang timbul. Nah ini masih konslet. Ya. Orang yang sudah bertoriko, benar-benar bertoriko, rasa takutnya, rasa takut akan mati akan hilang. Setelah hilang baru dia akan mendapatkan namanya husnul khotimah. Kalau masih takut mati, nggak bisa husnul khotimah. Wong masih takut mati. Benar atau tidak Bu? Benar. Jangan dibalik. Misalnya aku zikir toriko saja, sholatnya nanti. Wah kebalik itu. Sholatnya dulu, baru zikir toriko. Tidak bisa, bisa dikodok. Gitu. Makanya kalau sholat itu Pak, Bu, itu adalah babun riyadhah. Sholat berjamaah itu babun riyadhah. Puasa Daud kalah dengan sholat berjamaah. Puasa, kalau puasa terus itu puasa apa ya?
Yang terus menerus itu. Puasa dahar. Kalah dengan sholat berjamaah. Ya. Puasa Senin Kemis. Kalah dengan sholat berjamaah. Makanya guru kita Romo Kiai Haji Ahmad Alwani pernah dulu membuat syair melakukan. Tapi bahasa Jawa. Saya bahasa Jawa dulu. Sopo wonge ora gelem berjamaah koyo wedhus. Tahu wedhus, Bu? Apa, Bu? Kambing. Kepencil ono ing sawah macan ngelih arep mangan ora wegah macan ngelih arep mangan ora wegah. Jadi kalau orang yang tidak mau berjamaah itu seperti kambing. Wedus. Tapi bersyukur karena yang menciptakan ini masih halus. Kambing. Kalau munyuk gimana? Munyuk, tahu munyuk? Tahu munyuk? Nah itu, ini masih bijaksana loh. Teguran ini masih kayak kambing. Kalau diganti munyuk monyet gimana? Ini masih. Ini kita singiran supaya kita bisa nasihat diri kita ya. Harus sholat berjamaah. Sopo wonge ora gelem berjamaah koyo wedhus. Bu, mau bahasa Jawa apa Indonesia? Hah? Jawa. Nah, wedhusnya dikuatkan ya. Dibanter ke wedhus, arah ke bapak-bapak. Ya, ingeti bapak-bapak ya. Ya, oke, kita mulai ya. Sopo hadro. Boleh. Sopo wonge ora gelem berjamaah koyo. Wah, kurang kuat. Wedhus kuatkan ya. Sopo wonge ora gelem berjamaah kaya wedhus kepencil ana ing sawah macan ngelih arep mangan ora wegah macan ngelih arep Sopo wonge ora gelem berjamaah kaya kepencil ana ing sawah macan ngelih arep mangan ora wegah macan ngelih arep Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana
kalau apa namanya tidak berjamaah koyo terus. Biasanya ibu-ibu ya suaminya nggak hadir ya, pulang ke rumah ditanya bapak ya, kan ada yang nggak hadir nih, Bu oleh-oleh ngaji apa ya, singir itu tadi ini Pak dengeri sopo wonge gitu, pas wedus semprot ke bapak wedus ya, supaya bapak sholat inilah tingginya sholat berjamaah. Mungkin ini saja Pak Bu dari saya. Kini ada guru kita berikan waktu seluasnya untuk Sayyid Ammar Azmi Arafati. Kalau saya cuman selingan saja Pak ya. Ya. Fadol ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol ya Syekh.